Halo, nama gue Polar and welcome to Anime Time. Gue mau nge-review episode anime yang sudah tayang dan sudah gue tonton dalam video kali ini. Gue mau ngebahas tentang Anime Dororo episode ke-15. Jangan lupa untuk subscribe jika kalian menyukai video-video gue buat ya. Oke, langsung aja ke review kali ini. Di awal pembukaan episode, langsung saja menuju adegan yang membuat gue cukup kaget ya. Karena adegan setelah si Dororo lagi makan itu, langsung saja kita ditunjukkan adegan mukanya si penguasa tanah yang sudah menjalin kerjasama atau janji dengan iblis di era kuasa itu ya. Matanya itu loh yang, aduh, greget banget, pengen gue tusuk kuasanya matanya. Padahal awal-awalnya gue pikir dia doang nih yang menjadi orang yang membuat perjanjian dengan si iblis. Ya benar sih, tapi ternyata satu desa itu juga menjalin janji dengan iblis dengan membuat tumbal menggunakan anak-anak yang ada di kuil yang terbakar kemarin itu. Sungguh sebuah adegan yang cukup biasa kalau di zaman dulu ya, masalah tumbal menumbal untuk mendapatkan kesejahteraan. Di Indonesia juga dulu ada kepercayaan seperti ini kok, dimana menggunakan tumbal untuk mendapatkan kesejahteraan, dan di zaman yang seperti itu dulu ya itu adalah hal biasa sebenarnya, karena tidak ada yang tahu namanya ilmu pengetahuan yang dapat membantu pola pemikiran masyarakat. Jadi ya gini deh jadinya. Sebenarnya ada tanda-tanda yang membuat gue jadi mikir pada saat awal-awal di pembukaan episode kali ini ya, mengenai perjanjian dengan iblis ini tentunya. Karena kita sebagai penonton di sini bisa melihat perilaku penduduk desa yang memang terlihat sejahtera banget dan terlihat ceria banget deh. Dari perilaku dan tingkah lakunya. Dari cara mereka berkomunikasi juga terlihat ya, kalau mereka ini berkomunikasi dengan kata-kata yang kalau bisa kita anggap ya kayak terlalu happy di zamannya. Bukannya gue nggak seneng dengan keadaan mereka yang baik ini, tapi kalau kita melihat dari logikanya, terlihat dari era dan lingkungan yang terjadi di desa-desa lain, terlebih lagi dengan perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang ini dengan iblis, membuat kita sebagai penonton juga pasti merasa aneh dengan apa yang terjadi sama masyarakat di sini. Bukannya karena brainwashing atau dicuci otaknya, tapi karena memang mereka sudah sejahtera, tidak terlihat kelaparan, ya karena mereka menumbalkan anak-anak untuk mendapatkan kesejahteraan mereka. Jadi gue juga di situ akhirnya gue merasa aneh dong, apa yang sebenarnya terjadi dengan masyarakat di sini. Karena ketika si Dororo yang sedang berjalan-jalan di daerah desa dan melihat keadaan sejahtera pada warga desa yang sedang bekerja di ladang dan anak-anak yang bermain dengan ceria. Lalu si Dororo ditawarkan untuk makan bersama dengan nenek dan cucunya. Disitulah ada percakapan mengenai Dororo yang bertanya mengenai apa yang terjadi dengan kuil yang terbakar. Si nenek itu langsung terlihat menghindari pertanyaan yang ditanyakan sama si Dororo. Nah, ini aja udah mulai kelihatan terlihat sesuatu yang aneh dengan si nenek ini. Apalagi nenek ini adalah warga desa situ, jadi pastinya dia tahu apa yang sebenarnya terjadi sama kuil yang terbakar. Seperti yang kita tahu bahwa warga desa yang sudah kita lihat warganya makmur dan tidak tahu bahwa penguasa daerah itu membuat perjanjian dengan iblis. Itu di desa lain ya. Biasanya mereka tidak tahu apa-apa, malah mengagung-agungkan penguasa daerahnya. Tapi di sini kelihatan lain ya, karena penguasa daerah itu berjanji dengan iblis, malah jadi warganya bisa makmur dan terbebas dari kelaparan yang ternyata dilanda oleh warga desa. Si nenek yang tadi itu sepertinya sudah tahu apa yang terjadi dengan desanya. Terlebih lagi, kita bisa melihat si penguasa daerah bercerita mengenai apa yang sudah terjadi di desanya selama beberapa generasi, di mana desanya ini dilanda kelaparan, warga yang saling mencuri dan berebut makanan. Ladang ini serang oleh binatang buas, dan akhirnya si penguasa daerah bertemu dengan iblis yang dapat membantu dirinya untuk mensejahterakan warga desanya. Nah, balik ke adegan si Dororo yang ternyata dia berjalan-jalan hingga sampai ke gudang dan menemukan ada tempat bawah tanah yang ternyata berisi banyak iblis pemakan daging. Ya, iblis ini sudah kita lihat di episode sebelumnya ya, karena bisa terlihat kalau mereka sengaja mendorong si Dororo untuk dijadikan santapan para iblis yang di dalam situ. Tapi untungnya ada hantu yang sudah kita lihat sebelumnya di mana dia sangat lengket dengan si Dororo, dan di sini dia menyelamatkan si Dororo dari para iblis yang ingin memakannya. Ditambah ada tulang belulang bekas mayat-mayat yang sudah dimakan oleh iblis itu sebenarnya dia roh-roh dari mayat itu masuk ke dalam tubuh hantu yang badannya gede, yang ternyata itu berisi roh-roh yang dijadikan tumbal oleh para warga desa. Saat itulah si Dororo ditunjukkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dan apa yang sebenarnya terjadi di desa mengenai kuil yang dibakar.
Kalau kalian sudah menonton video review gue sebelumnya, gue bilang yang diceritain sama penguasa daerah mengenai kuil itu pasti bohong. Ternyata bener kan? Dibohongi sama si penguasa daerah. Di sini kita bisa melihat ternyata si penguasa daerah itu sendirilah yang membunuh pengurus kuilnya dan warga desa yang menyandra anak-anak yang diasuh dalam kuil itu untuk dijadikan tumbal dan diserahkan untuk menjadi santapan iblis. Hanya karena untuk kepentingan desa. Ya seperti yang gue bilang tadi, demi kepentingan bersama apapun caranya bakal dilakukan meskipun itu harus mengorbankan nyawa. Setelah itu kita bisa melihat si Hyakimaru ini marah terhadap si penguasa daerah itu yang ternyata warga desanya pun ujung-ujungnya akan habis dimakan sama si iblisnya. Jadi ya kesejahteraannya cuma sebentar karena orang-orang desa yang kasarnya hanya dibuat kenyang dulu baru dijadikan santapan sama iblis. Ya inilah bayaran dari setiap perjanjian dengan iblis ya, tidak sebanding dengan apa yang didapat, hanya kesenangan sesaat. Si Hyakimaru ini juga terlihat lebih ganas dari biasanya ya, karena dia memikirkan mengenai bapak dan adiknya yang sama saja dengan si penguasa daerah yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Terlebih lagi menggunakan perjanjian dengan iblis. Well, tidak seperti yang gue bayangkan, tapi ngelihat si Hyakimaru ini marah juga lumayan seru juga sebenarnya. Tapi yang gue takutkan adalah si Hyakimaru ini terlihat jadi pendendam akhirnya, karena dia mulai bisa membandingkan kejadian yang sudah dialami selama ini. Dan pertarungan antara si ketua iblisnya dengan si Hyakimaru ini sebenarnya tidak ada yang spesial menurut gue. Karena pertarungannya gitu doang, sebentar banget. Gue agak ketawa sedikit melihat pertarungan yang ada sebenarnya. Cuman menggunakan minyak dan api saja untuk melawan si iblis. Ya, terlihat kayak flamethrower gitu sih. Cuman gimana ya, biasa aja sih pertarungannya, nggak ada yang spesial. Nah, setelah pertarungannya pun, baru ada yang spesial. Si Hyakimaru ini akhirnya mendapatkan kembali tulang belakang di punggungnya. Gue sampai kaget pada saat melihat itu, karena gue pikir yang bakal dia dapatkan adalah kakinya. Tapi, yang dia dapatkan adalah tulang belakangnya. Luar biasa emang ini iblis, sampai tulang belakangnya pun diambil sama mereka. Tapi yang lebih luar biasa adalah pembuat badannya si Hyakimaru ini, sampai bisa bikin tulang belakang buatan untuk si Hyakimaru. Luar biasa. Di ending juga kita bisa melihat si Dororo yang terpisah dengan si Hyakimaru dan bertemu dengan anggota lama kelompok ayahnya yang sudah terlihat mengetahui rahasia mengenai peta harta karun yang ada di tubuhnya si Dororo. Nah, untuk episode selanjutnya, apakah si Dororo akan bisa diselamatkan oleh Hyakimaru atau ada pembantu lain seperti si kakek yang beres itu yang dapat menyelamatkan si Dororo? Karena melihat keadaan si Hyakimaru yang kaki buatannya rusak, terlihat membuat Hyakimaru ini bakalan susah untuk bertarung. Tapi mari kita lihat episode selanjutnya untuk melihat apa yang akan terjadi sama si Dororo.